Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Saya bangga saudara-saudara bisa menjadi pemenang untuk melewati musim Idul Fitri. Shalom saudara. Mari kita berikan tepuk tangan menyambut firman Tuhan. Sebab ada banyak hal akhir-akhir ini saudara-saudara yang menyita waktu kita tentunya, sehingga berkurang tidak fokus kepada Tuhan. Shalom. Shalom. Ini saya sampaikan kepada saudara sekalian, renungan untuk minggu ini, perihal dari Tuhan, oleh Tuhan, bagi Tuhan. Dengan judulnya adalah Shalom saudara. Shalom. Shalom. Masih lebih fokus saudara-saudara harapannya, aku hidup dalam kebenaran-Mu. Amin saudara. Shalom. Nanti ngomong-ngomong di rumah. Karena minggu yang lalu sudah saya sampaikan topik ini adalah supaya saudara fokus kepada kerajaan Allah. Kalau di rumah silahkan saudara-saudara berbagi waktu, tapi untuk ada di dalam rumah Tuhan harus fokus. Amin saudara. Shalom. Sekali lagi Shalom Mika. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Kita kutip firman Allah Mazmur 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Beginilah firman-Nya Tuhan. Saya ulangi Mazmur 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Mari kembali kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan. Saya sendiri bangga di dalam saat-saat firman Allah masih diperdengarkan kepada kita sekalian, kepadaku juga sebagai hamba Allah, waktu tertentu, waktu dalam ibadah, waktu yang adalah hanya kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kebenaranlah yang aku akan sampaikan juga kepada saudara-saudara saat menyampaikan ini, bahwa kebenaran itu adalah dari Allah yang dinyatakan kepada Yesus Kristus Tuhan datang ke dalam dunia. Saya yakinkan saudara-saudara bagaimana Allah mengutus Yesus Kristus untuk menunjukkan kebenaran itu, memaparkan kebenaran itu. Shalom. 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 Adalah hari ini saudara-saudara, supaya kita bisa menangkap semuanya. Karena begitu pahit dalam getir yang disampaikan oleh Allah kepada Yesus Kristus di tengah kebenaran-kebenaran itu, supaya maksudnya berubah. Perubahan itu ialah hal-hal dunia, hal-hal kebiasaan lama, hal-hal apa yang mengganggu, supaya kebenaran itu adalah kebenaran yang sepenuhnya yang dapat kita tangkap. Ketika orang banyak berkata menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, hal ini jugalah yang aku akan uraikan kepada saudara-saudara. Kebenaran itu harus ditangkap, dan kebenaran itulah yang menjadi pola di dalam kehidupan kita, yang menjadi ketentuan, yang menjadi terutama dan teristimewa di tengah setiap kita. Apakah kebenaran itu? Yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudara adalah firman Allah. Injil, kekuatan Allah yang menyelamatkan kepada dunia, yang semestinya waktunya bagi kita akan kita lakukan. Amin saudara-saudara. Ada evaluasi.
yang saya akan sampaikan kepada saudara bertautan dengan kabar dan firman Allah hari ini disampaikan kepada saudara-saudara, yaitu adalah iman saudara perlu dievaluasi. Supaya saudara-saudara benar, engkau telah mengatakannya bahwa aku beriman, percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kebenarannya saya akan ajarkan kepada saudara-saudara. Saudara harus hidup untuk Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu bagi Yesus. Shalom. Hiduplah untuk Tuhan. Karena terlalu banyak yang menyita kesempatan di tengah kehidupan untuk saudara jaya, kaya, dan banyak hal yang saudara rebut. Dengar baik-baik. Boleh-boleh aja, tetapi jangan terstruktur saudara-saudara dalam instruksi ataupun segala ketetapan yang benar ini adalah supaya saudara-saudara tidak bergeser di dalam iman, bahwa hidupku adalah hidup untuk Tuhan. Jauh lebih banyak, jauh lebih fokus soal kehidupan yang lain. Aku akan tetap berfokus kepada kebenaran firman Allah. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Itulah kebenaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Evaluasi yang dimaksud kepada saudara-saudara, cobalah saudara-saudara evaluasi. Amin. Amin. Saya memberikan evaluasi tadi kepada para pelayan. Singkirkan waktu-waktu yang lama, kebiasaan-kebiasaan yang lama, supaya lebih fokus pada kerajaan Allah. Hal itu menjadi kepentingan bagiku sebagai hamba Allah untuk menggembalakan saudara, untuk membimbing saudara di dalam pelayanan-pelayanan. Karena itu aku sampaikan kesimpulannya adalah imanmu teguhkan, imanmu tingkatkan, imanmu supaya engkau melekat kepada Yesus Kristus yang adalah datang untuk menjadi pelayan bagimu, dan melayanilah bersama dengan Dia. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Saudara, hari ini juga saya sampaikan kepada kita sekalian tentang evaluasi itu di tengah kebenaran untuk setia. Amin, saudara-saudara. Hal apakah sebenarnya yang perlu atau urgen tentang hal setia? Saudara-saudara, ketika kita mendapatkan banyak hal di dalam dunia ini, seringkali sampan kita menjadi oleng. Satu kali perjalanan Rasul Paulus untuk kuceritakan kepada saudara-saudara. Terlalu banyak muatannya, hingga terombang-ambinglah mereka di tengah lautan. Shalom. Perhatikan baik, supaya saudara-saudara bisa menyampaikan ini dengan baik kepada saudara yang lain. Maka kapal itu pun menjadi oleng, sehingga solusi yang dilakukan oleh suara roh Tuhan kepada Rasul Paulus supaya muatan-muatan itu dibuang. Shalom, saudara. Sayang memang, tapi mana lebih sayang dengan nyawa orang-orang yang ada di dalamnya. Maka dibuanglah muatan itu. Dengar baik, saudara-saudara. Maka stabillah keadaan kapal itu untuk meneruskan perjalanannya supaya sampai ke tujuan. Yang aku akan maksudkan kepada saudara, shalom. Shalom. Kalau kita sudah mendapat pekerjaan, kalau kita sudah didapatkan di dalam semua berkat dan keadaan, naik-naik, dengar baik-baik, itu memang rencana dan berkat Tuhan. Tetapi kepadamu harus diuji coba. Katakan amin, saudara-saudara. Saya sering memang mendengarkan tentang uji coba itu dari Menteri Kelautan waktu itu adalah Susi Prajusti. Shalom, saudara. Entah siapalah nama yang sempurna itu, saudara-saudara. Susi selalu berkata begini, uji gelombang di laut. Bagus sekali kementerian. Karena kalau di laut sudah terombang-ambing, pasang surut dan pasang yang begitu besar, maksudnya adalah terlalu banyak nanti akan mengharamkan,
membuat karam dari kapal-kapal dan segala sesuatunya, sehingga uji ombak. Shalom, shalom tante, shalom tante. Dengarkan saya cakap. Shalom, shalom. Waktu kesempatan inilah mungkin saya harus menyampaikannya dengan geram kepada saudara-saudara, adalah supaya jangan sayang. Karena kalau sudah ribuan jemaat besok, saudara tidak akan hiraukan lagi. Saya sendiri pun tidak akan menghiraukan itu lagi. Karena udah banyak yang adalah lebih fokus, yang membuat menyenangkan hatiku sebagai hamba untuk melayani saudara-saudara. Dengan demikian adalah cek ombak dalam semua kehidupan kita, saudara-saudara. Perlu dicek. Kehidupan dalam jasmani pun, dalam kesehatan perlu dicek, supaya gulamu jangan membawa engkau haram. Katakan amin. Karam maksudnya. Supaya penyakitmu jangan membuat engkau karam. Sulit apa bagimu untuk menimbang gula 1 kilo 18.000. Shalom saudara-saudara. Maksudnya begini, dengar baik-baik. Shalom saudara. Janganlah keadaan, kelezatan dan semua segala sesuatu yang membuat engkau kaya dan hebat, tetapi menjatuhkan seluruh pelayananmu kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ini perlu check up. Masih pendahuluan ini saudara-saudara, supaya kita pun dalam tuntutan untuk setia bisa berlangsung. Bukan saja kepada saudara-saudara, bukan saja kepada keluargamu, bukan saja kepada pribadimu, kepada pribadiku dan keluargaku juga sebagai hamba Allah. Perlu stabil. Bagaimana supaya semuanya adalah mendatangkan berkat, kesetiaan berjalan. Dan inilah kebenaran yang saya sampaikan kepada saudara sekalian. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Ada 3 hal kebenaran secara umum. Shalom saudara-saudara. Ada 3 hal kebenaran secara umum yang akan kusampaikan kepada saudara sidang jemaat Tuhan supaya stabil. Yaitu yang pertama, hiduplah dalam kebenaran-kebenaran di tengah kehidupan kita ke depan. Apakah perlunya? Perlunya saudara-saudara adalah supaya kita tidak bersalah. Karena kesalahan mengandung dosa. Dan dosa itulah yang membuat kebinasaan, sakit penyakit dan kemalasan, serta termasuk juga adalah yang membuat kita jauh daripada hadapan Allah. Coba mari renungkan kata-kataku ini saudara-saudara. Sehingga Yesus pernah berkata begini. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengar baik. Yesus sedang mengajarkan fokus. Shalom saudara. Shalom tante. Shalom, perhatikan baik. Karena hari ini saudara-saudara, termasuklah aku sampaikan kepada saudara, TikTok dan handphone telah menyita waktu kita banyak, sehingga tidak fokus dengan Kristus Yesus. Shalom. Tapi saudara pemerannya, bolehkah? Boleh. Saya sudah berkata kepada diriku, cukup setengah jam dalam 1 hari. Kalaupun berulang untuk kedua kali, maka dia cukup 1 jam. Dan itu kutentukan kepada diriku, supaya aku mampu mengajar saudara-saudara, supaya jempolmu pun menjadi bengkak ke depan. Saya yang rugi di dalamnya adalah hilangkan TikTok, dan cukuplah saudara-saudara terpancing 1 jam lamanya yang akan dibebaskan dari saudara-saudara sekalian. Karena kita harus masuk kepada kebenaran. Amin saudara-saudara. Shalom. Shalom. Saya pengajar.
untuk menyampaikan juga kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Kalaulah mereka masih bertiktok tentang olahraga, bertiktok tentang permainan-permainan, bertiktok lagi, saudara tahu, permainan anak-anak, saya tertawa di dalam. Tapi ini balance yang mau kutertibkan di tengah saudara-saudara sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Memang itu perlu adalah penguasaan diri di dalam saudara sekalian. Karena itu Yesus yang berkata, akulah, 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 supaya kita punya persekutuan yang banyak dengan Tuhan. Saya mau berteruskan kepada saudara-saudara bagaimana persekutuan itu sebenarnya kepada Tuhan adalah tingkatkan. Amin saudara-saudara. Saya berkata kepada diri saya, dikala doa mulai bosan hanya setengah jam, saya berkata kepada diri saya, tingkatkan. Peningkatannya sudah diajarkan firman Allah, supaya saudara pun memakai bahasa yang baru. Itu dalam doa. Sampai kepada saudara-saudara pun adalah kepada dirimu dalam semua pelayanan. Sudahkah saudara-saudara pakai dalam bahasa yang baru? Nyanyian yang pertama tadi dalam nyanyian yang baru, bagus sekali itu syairnya saudara-saudara. Supaya ya kita berbahasa-bahasa yang baru, kita memiliki waktu-waktu yang baru, tingkatan-tingkatan yang baru untuk menghilangkan bosanisasi. Kedua, hiduplah dalam kasih karunia-Nya. Saya mau perlu saudara-saudara hidup di dalam kasih karunia-Nya. Banyak mengucap syukur dengan apa yang saudara miliki. Katakan amin. Kasih karunia Tuhan sebenarnya sempurna bagi saudara-saudara. Sempurnanya apa adalah Tuhan sudah berikan kepada kita sehat, itu patut disyukuri. Dan layanilah Tuhan. Katakan amin. Shalom saudara-saudara. Dan kalau kita diberikan lagi mata pencaharian, ketentuan-ketentuan yang lain, sehingga kita akan melihat begini saudara-saudara, aku lebih diberkati dari saudara yang lain. Itu adalah yang perlu kita syukuri. Karena di dalam syukurmu, saya mau beritahu saudara-saudara, Tuhan akan tingkatkan. Alkitab berkata begini, katakan kepada saudaramu yang lain, supaya jangan ada yang tidak tahu tentang kata-kata ini. Setia dalam perkara kecil, kepadamu dipercayakan perkara yang besar. Coba sampaikan dulu ke kiri kananmu. Ini hukum, ini kebenaran. Shalom. Shalom, sampaikan. Kalau ada bangku kosong, kepada bangku itu katakan, setia dalam perkara kecil, kepadamu dipercayakan perkara yang besar. Ayo, sampaikan bro, sampaikan. Supaya mulai dari hari ini, lebih daripada salib yang engkau kalungkan itu adalah maksudnya supaya engkau membuat di dalam loh hatimu cinta Yesus itu, sehingga berkata-katalah dengan firman. Amin saudara-saudara. Karena setia dalam perkara kecil, kepadamu dipercayakan perkara yang besar. Tidak kebetulan saudara-saudara, kalau Allah percayakan kepada saya perkara yang besar sekarang. Kenapa? Karena aku sudah diberi umur panjang. Masa COVID itu juga sebenarnya orang lain tidak tahu, saya juga terserang. Shalom saudara. Ya seperti apa yang dikatakan orang dunia, itu yang kualami. Atau kata medis saudara-saudara. Dan lewat dari situ saudara-saudara, bahwa umur panjang yang diberikan kepadaku adalah semua diperbaharui. Lidahku diperbaharui, bibirku diperbaharui, mataku diperbaharui, tubuhku diperbaharui, daya pikirku diperbaharui, dan banyak hal ke depan. Masa depan adalah diperbaharui. Semangatku diperbaharui. Apalagi waktu terlalu singkat saudara-saudara, atau terlalu banyak untuk menguraikan semuanya, adalah tentang semua pembaharuan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan itu sudah kujalankan. Karena perkara-perkara kecil memang harus saya tinggalkan saudara-saudara. Itu sebabnya saya delegasikan kepada jemaat, saya delegasikan kepada para diakonia. Tapi para diakonia
seperti kurang sadar untuk menerima. Kenapa? Karena kebiasaan-kebiasaan. Yang penting jualanku ini. Yang penting ya usahaku ini. Yang penting pekerjaanku ini. Yang penting, artinya masih biasa-biasa. Seharusnya saudara-saudara harus luar biasa. Shalom. Hidup di dalam kasih karunia, sesungguhnya ini Allah akan memberi saudara, tidak akan pernah tidak makan, tidak akan pernah tertinggal, tidak akan pernah di dalam kesusahan. Karena kasih karunia itu mengalir waktu saudara tidur. Lihat saja secara alami. Saya perlu beritahu ini saudara-saudara, ketika saudara menanam ubi kayu, saudara hanya menanam bonggol. Tumbuhlah kau, ya memang tumbuh saudara-saudara. Mulai dia mengeluarkan daun, mulai dia mengeluarkan pangkal, dan mulai dia naik tinggi terus. Dan tak terkecuali waktu dipergunakan adalah umbi-umbi pun ada di bawah, bertumbuh dengan baik. Camkan ini saya mau beritahu kepada saudara-saudara, semuanya itu adalah pekerjaan Allah. Allah untuk mengasihi saudara-saudara lebih daripada orang lain. Waktu tidur pun engkau diberkati. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Ini kata Rasul Paulus di dalam hidup dalam kasih karunia itu untuk kita renungkan saudara-saudara. 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-12 berkata, inilah yang akan kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami. Mereka telah mengalami dan melihat di dalam kami, maksudnya kami mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam Kristus dalam kasih karunia. Bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu berjemaat, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Hubungan Rasul Paulus di tengah pelayanan bukan soal hikmat duniawi. Dengar baik ini saudara-saudara, ini pun akan kupaparkan kepada saudara-saudara. Ternyata hikmat duniawi yang dimaksudnya, dia tidak berbicara soal ekonomi, cara bekerja, dan sesuatu yang mau disampaikan permodalan termasuk. Tidak diurusi oleh para rasul pada waktu itu. Contoh seperti sekarang ini, ada banyak memang mengurusi itu. Salahkah? Saya kan katakan tidak salah, tetapi mereka untuk menunjukkan hidup di dalam kasih karunia itu, percaya akan Yesus Kristus adalah Tuhan, tinggal mendoakan saja, tinggal mengarahkan firman saja, rasul-rasul. Sehingga harapannya juga kepada saudara-saudara, dengar baik-baik ini, maafkan saya sebagai yang terbatas, sebagai hamba Tuhan di tempat ini, tidak memberikan permodalan kepada saudara-saudara, tidak menuntun saudara-saudara membelikan bak becak yang beroda untuk modalmu menyampaikan atau menjual bakso ke depan, sampai dengan hal-hal yang lain secara detail. Sekali lagi maafkan saya tidak memberi sesuatu permodalan di dalam saudara-saudara, tetapi hari ini saya memang konsisten seperti rasul, dan pengharapan Tuhan adalah saya hanya cukup untuk menyampaikan kepada saudara-saudara iman dan pengharapanmu kepada Yesus Kristus. Karena dia mampu untuk melakukan itu, hidupmu di dalam kasih karunia Roh, kasih karunia-Nya akan membuat jaya dan engkau melebihi daripada saudara-saudara yang lain. Amin saudara. Shalom. Karena demikianlah pengajaran rasul-rasul. Yang ketiga, pelayan boleh datang ke depan. Dengar baik saudara-saudara. Yang ketiga, supaya tetap setia sampai akhir. Sepertinya saya sudah sampaikan kepada saudara-saudara, ya, bahwa hidup ini adalah diperlukan setia. Shalom saudara. Kalau tidak setia, karena kita sudah kaya, tidak ada lagi waktu untuk beribadah.
Shalom saudara-saudara, maka ketidaksetiaanmu akan menjadi pil pahit bagimu. Karena Tuhan juga sudah berfirman, engkau yang tidak setia, aku pun tidak akan dapat menolongmu. Mungkin cara yang lain yang saya harus sampaikan adalah secara alkitabiahnya, kata rasul, kata nabi, kata hamba Tuhan. Mazmur 25 ayat yang ke-10 berkata begini, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan pada peringatannya, disampaikannya, dikuatkannya umat Tuhan di tengah penggembalaan itu, kata nabi ataupun kata Raja Daud. Selanjutnya juga saya akan sampaikan bagaimana nabi juga mengajarkan dan memberikan contoh kepada nabi yang lain sembari mengajarkannya kepada jemaat. Ini yang akan saya sampaikan untuk yang terakhir adalah Ibrani pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus lain lagi, setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita sebagai jemaat. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada percaya dalam kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Ternyata ketiga hamba Tuhan ini, sebutkanlah Daud, mengajarkan firman Allah yang terutama, yaitu kebenaran-kebenaran, supaya mereka semua jemaat Tuhan adalah mengerti kebenaran, menjalankan kebenaran, dan posisimu ada di dalam kebenaran. Hingga apapun yang akan menyenggol, mungkin akan melakukan sesuatu perlawanan, karena engkau di dalam kebenaran, maka engkau menjadi pemenang-pemenang di dalamnya. Lagi-lagi saya mau sampaikan kepada saudara, Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang ada di dalam kebenaran. Yang hari ini kepada saudara-saudara, firman yang sudah ditabur dalam kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan mengangkat dan memberkati saudara-saudara. Jadilah engkau cinta akan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati, amin firman-Nya. Mari kita semua bangkit berdiri.